Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan dasar iman, dengan penuh perhitungan, diampuni Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau dosa sudah diampuni, berarti hati bersih, rohani kita bersih, kembali kepada fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus masjid Quwwatul Ummah yang kita hormati, Bapak ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, teristimewa anak-anak kita, para remaja kita yang hadir bersama kita malam hari ini yang kita banggakan. Malam hari ini kita memasuki malam yang ke-6, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Di malam ke-6 Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan berarti kita sudah 5 hari menjalankan ibadah puasa Ramadan. Topik kita hari ini malam ini adalah puasa menyehatkan jasmani dan rohani. Rasul dalam hadis yang pendek mengatakan sumu tasihhu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Lalu sekarang ada penelitian segi kesehatan. Ternyata banyak sekali manfaat dan kesehatan fisik atau jasmani yang kita peroleh dari ibadah puasa yang kita jalankan. Secara ringkas kita sampaikan Bapak Ibu, kajian Islam dalam tentu ini adalah bagian dokter ya, yang akan meneliti segala macam. Tapi secara umum kita ketahui bahwa di antara penyakit fisik, penyakit jasmani yang bisa disehatkan dan disembuhkan oleh puasa itu adalah di antaranya puasa meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kuat, berarti sulit kita akan dapat penyakit. Bahasa kini adalah meningkatkan daya imun tubuh. Kalau rohani, iman yang meningkat, timbul di kesehatan jasmani, imun tubuh kita semakin bagus, sehingga kita sulit terserang oleh berbagai macam penyakit karena kuat daya tubuh kita. Yang kedua, mengendalikan makan dan minum. Sebab penyakit itu sumber pertama dan perbesar. Kenapa? Karena pola makan minum kita tidak teratur. Kadang makan terlalu banyak, ya, atau makan terlambat, sehingga ini pengaruh kepada tubuh kita. Nah, ketika kita berpuasa, ya, ada pengendalian. Nah, sehingga ini menyehatkan ya tubuh kita, sehingga ketika kita memberikan makan dan minum, insya Allah tubuh kita akan sehat.
Nah, karena Allah katakan dalam Al-Quran dalam Al-A'raf ayat 31, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Nah, kalau kita makan minum berlebih-lebihan, ini yang mengundang penyakit di tubuh kita. Jantung koroner, darah tinggi, kolesterol, semacam. Nah, kadang kita di luar Ramadan, Pak Ibu, sulit mengelaikan makan dan minum. Apalagi kalau ditraktir oleh kawan. Namun makan baru jadi, diresekkan yang diresek baru sama karirnya baru berhenti. Nah, inilah penyebab banyak penyakit di tubuh kita karena pola makan kita, minum kita yang tidak terkendali. Kemudian apalagi penyakit jasmani yang bisa disebutkan dengan ibadah puasa adalah dapat menurunkan berat badan. Kalau di luar Ramadan banyak orang yang berat badannya melampaui batas itu, diet. Ya, kalau puasa ini otomatis menurunkan berat badan sehat. Kemudian menjaga kesehatan jantung. Kenapa? Karena jantung kita tuh seimbang. Tapi kalau banyak makan, banyak minum segala macam sehingga jantung itu susah bekerja, tidak teratur dia bergerak. Nah, sehingga itu yang buat banyak timbul penyakit jantung. Nah, ketika kita berpuasa dia seimbang. Nah, begitu dia dapat menjaga penyakit mah. Ya, berangkat jameh di puasa ketiba wak sakit mah batu. Ternyata puasa pun juga menjaga penyakit mah. Kenapa? Karena seimbangnya pola makan minum kita tadi. Juga meningkatkan fungsi otak, otak kita. Dan banyak manfaat puasa ini juga mendeteksi tubuh kita. Kemudian juga mengurangi peradangan ya dalam tubuh. Disulit kita mendapatkan penyakit yang akan membuat tubuh kita peradangan dan segala macam. Kemudian juga memperlambat proses penuaan. Di dalam puasa ke Bapak Ibu sehat, awet muda. Ya. Ini salah satu banyak, maka Nabi katakan selalu sumu tasubu puasa terus sehat. Ternyata banyak kesehatan fisik jasmani yang bisa disehatkan oleh puasa itu sendiri. Di samping itu ibadah. Aku kalau sampaikan nilai-nilai kesehatan jasmani, aja pasang coba lo niat puasa sehat begini, tidak. Itu hanya mengikut saja. Tujuan utama kita berpuasa adalah untuk mendapatkan nilai ketakwaan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Nah, kesehatan itu mengikut saja. Ya. Kemudian apa lagi? Dapat menghentikan kecanduan bagi bapak-bapak yang perokok. Kalau Ramadan payah itu menahan rokok. Tapi ketika berpuasa kita bisa menahan. Dan bahkan bisa kalau ada niat untuk berhenti merokok di bulan berikutnya mudah, karena kita terlatih 1 bulan. Nah, itu. Tapi kadang kita kan enggak. Begitu masuk waktu berbuka, lepas itu kata api saja kan, masuk rokok, enggak berhenti. Sampai nanti sholat tarawih. Nah, sehingga hendaknya kesempatan ini bisa kita ya berupaya untuk jika ingin berhenti merokok, ini salah satu latihannya melalui ibadah puasa. Kemudian apa lagi? Ya, yaitu dapat menghilangkan penyakit asma dan juga penyakit banyak. Ini di antara contoh yang kita kemukakan. Nah, lalu tentu kalau Ustaz tidak akan mendalam kajian tentang kesehatan jasmani ini, ya, bagiannya dokter, dokter umum, dokter segala macam. Nah, kalau Ustaz dia akan menjurus kepada penyakit rohani. Nah, lalu apa bentuk penyakit rohani yang bisa disebutkan dengan ibadah puasa? Pertama adalah penyakit hati yang ada di kita, itu di antara ada penyakit AIDS.
AIDS. Angku, iri, dengki, serakah, sombong dan sebagainya. Nah, itu bisa disembuhkan dengan ibadah puasa, karena semua itu akan merusak dan menghapus pahala puasa kita. Wah, puasa tapi iri juga orang. Ada sikap dengki, buruk sangka, alay. Nah, ini akan merusak ibadah puasa kita, bahkan bisa menghapus pahala puasa kita. Maka Nabi katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak umatku, kata Rasul, dia berpuasa, lengkap puasanya di bulan Ramadan, penuh puasanya, tapi sangat disayangkan dia tidak mendapat pahala dari puasa yang ia lakukan, kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar. Nah, kenapa? Karena dia berpuasa tidak menghindarkan hal-hal yang dapat merusak dan menghapus pahala puasanya. Jadi ini, maka puasa menyehatkan rohani kita dari berbagai penyakit. Terus terdapat juga penyakit SMS, itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ketika kita berpuasa, dia terus saja senang melihat orang yang senang, susah melihat orang susah. Bahkan ketika kita berpuasa, Bapak Ibu, merasakan haus dan lapar di siang hari, ketika itu teringat oleh kita kawan-kawan kita yang fakir dan miskin. Inilah yang dirasakan oleh saudara kita yang fakir dan miskin. Mungkin dia berhari-hari tidak makan, tidak minum, karena tidak ada yang akan dimakan. Ekonominya sulit, dia orang yang miskin, dia orang fakir. Nah, kita tidak makan, tidak minum, terbatas waktunya. Nah, ketika kita merasakan haus lapar berpuasa, ini akan membuat tergugah hati kita untuk ingin membantu, punya sikap peduli kepada saudara kita yang fakir dan miskin. Nah, kalau itu tidak juga mendorong hati kita, tidak juga mampu merasakan penderitaan orang yang fakir dan miskin, ketika kita sudah menjalankan puasa, sudah merasakan haus dan lapar, maka nanti di akhir Ramadan, sebelum puasa berakhir, Allah wajibkan kepada kita untuk membayar zakat fitrah. Apa tujuannya? Untuk diberikan zakat fitrah itu kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Situ Allah mendidik kita supaya ada sikap peduli dan diterima ibadah puasa kita sebelum zakat fitrah kita tunaikan. Kemudian tentu kalau kita jalankan ibadah puasa dengan baik, itu malamnya apa jaminannya? Rohani kita sehat, rohani kita bersih, hati bersih. Ya, kita kembali kepada fitrah karena dosa sudah diampuni. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan dasar iman, dengan penuh perhitungan, diampuni Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau dosa sudah diampuni, berarti hati bersih, rohani kita bersih, kembali kepada fitrah. Ya. Sehingga pantas nanti kita di 1 Syawal gembira merayakan hari raya Idul Fitri. Kenapa gembira? Saat itu kondisi kita, kata Rasulullah, bagaikan bayi yang baru dilahirkan, fitrah, suci, bersih. Nah, cuman ingat, jangan dikotor lagi hati yang bersih itu. Kadang untuk mendapatkan fitrah, kesucian hati mudah di bulan Ramadan, tapi menjaga, mempertahankan sulit. Nah, maka Allah ingatkan dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang selalu menjaga kebersihan hatinya dengan istighfar, dengan bertaubat, dengan ibadah. Lalu wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotor hati yang bersih itu kembali dengan dosa dan kemaksiatan. Kadang kita lihat terutama anak-anak remaja kita, Bapak Ibu, baru sehari Lebaran sudah berbuat maksiat. Poi bari rayonya pasangan. Sholat dia tinggalkan. Di mau objek tanya pekas itu untuk
berhari raya. Nah, berarti dia telah mengotori hatinya kembali. Maka Allah katakan jaga kebersihan hati kita. Sehingga ada 3 paket khusus yang terdapat dalam Ramadan. Yang 3 paket khusus adalah untuk sasarannya kesehatan rohani kita. Ya. Apa pertama? Paket pertama adalah paket THR atau THR Pak Ibu. Takwa hasil Ramadan. Tidak tunjangan raya, tunjangan raya perlu kan. Tapi ini THR dari Allah. Allah yang kasih THR. Kalau kita jalankan puasa dengan baik, kita dapat THR dari Allah. Apa itu THR? Takwa hasil Ramadan. Sehingga puasa itu mengantarkan kita pada derajat yang tertinggi. La'allakum tattaqun. Nah, kalau takwa sudah diperoleh, kita sudah dapat tawaran untuk masuk surga. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallahi wallahu basirum bil ibad. Surat Ali Imran ayat 15. Katakanlah hai Muhammad, kata Allah kepada seluruh umatmu, mau tak dia, kata Allah, aku beritahu bahwa nanti ada nikmat yang terbaik. Tak manga-manga dengan nikmat dunia yang sedang kita rasakan. Bahkan dia adalah nikmat yang kekal abadi. Untuk siapa nikmat itu akan diberikan? Lillazina taqau inda rabbihim, hanya untuk orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka. Baru Allah katakan serinci, itu nikmat yang akan diberikan kepada orang takwa itu jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang takwa itu pasti Allah masukkan ke dalam surga, di mana di surga itu mengalir sungai-sungai yang indah di dalamnya. Terus apa lagi? Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Wa azwajum mutahharah, mendapat pasangan yang suci nanti di surga. Bapak-bapak kau nanti jadi bidadara, kembali muda, ganteng, gagah, luar biasa. Ibu-ibu kembali muda, jadi bidadari surga. Itulah nanti pasangannya akan kita peroleh. Ya. Lalu waridwanum minallahi wallahu basirum bil ibad. Allah redho kepada kita sehingga kita diberikan kebebasan dari Allah di surga itu untuk menikmati apapun yang telah Allah siapkan. Nah, inilah tawaran kepada orang takwa. Maka tujuan utama puasa adalah agar kita mampu mencapai ketakwaan. Untuk mudah mengingat, kita sikat dengan THR, takwa hasil Ramadan. Paket kedua itu paket Lailatul Qadar. Kalau dapat pula malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu, itu kata Allah dalam surah Al-Qadar ketiga, khairum min alfi syahrin. Ibadah kita di malam itu sama dengan beribadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita jadikan tahun itu lebih kurang 83 tahun. Ada bapak ibu yang umur 83, sama nilai kita beribadah 83 tahun. Kalau dapat seumur hidup kita agak 10 kali Lailatul Qadar, 83 kali 10 berapa? 830 tahun. Begitu luar biasa. Umum mungkin hanya 60, 70 dah meninggal, tapi nilai ibadah dari Allah menyamai dan bahkan melebihi umat-umat terdahulu ratusan tahun. Luar biasa. Nah, inilah paket kedua yang harus kita kejar. Baca cara dapetnya. Jangan diincar di malam terakhir saja, 10 terakhir, atau di malam-malam ganjil saja. Datang ke masjid solat tarawih di malam ke-21, 23, 25, 27, 29, hal itu tidak seperti itu. Orang yang cerdas secara berpikirnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam istimewa itu adalah mulai dari malam pertama Jumat yang lalu sampai malam terakhir Ramadan nanti, kita tidak pernah meninggalkan qiyamul Ramadan. Kita terus sholat berjamaah, tarawih, witir, baca Quran, tadarus, ya, infak, sedekah, semuanya. Dan bahkan lebih ditingkatkan nanti di 10 terakhir Ramadan dengan kita melakukan iktikaf di masjid. Itu jalur dapat. Kalau begitu pasti dapat itu. Nah,
Jangan diincar saja di malam gaji 10 terakhir. Enggak. Bisa saja dia 10 pertama, bisa di 10 kedua, kan tidak tahu kita. Nah, maka kalau ingin dapat, jangan pada kita absen ke masjid. Terus kita isi malam Ramadan dengan ibadah yang maksimal. Pakai ketiga. Nah, ini juga sasaran untuk hati kita, rohani kita, yaitu kita mendapat paket fitrah kembali kepada kesucian. Ya. Lalu timbul pertanyaan, tanda orang yang kembali kepada fitrah, kepada kesucian, hatinya bersih, rohaninya bersih, nanti nampak di luar Ramadan dari sikap dan perilakunya sehari-hari. Apa sikapnya yang muncul? Ada 5. Pertama, mudah menerima kebenaran dari siapapun datangnya, mudakah, tuakah, dia terima jika kebenaran itu jelas sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah mengatakan, dia sikapi dengan sami'na wa ata'na, dengar, taati. Kedua, dia sangat berhati-hati menjaga seluruh panca inderanya, karena selama Ramadan sudah terlatih menjaga otak, tidak pernah berpikir hal yang negatif, telinga dijaga tidak mendengarkan yang tidak baik, mata dijaga tidak melihat yang Allah haramkan, terus semua terjaga. Nah, nanti pengaruhnya, salah satu bukti orang yang kami kepada fitrah, sifat itu juga terbiasa di luar Ramadan. Dia mampu menahan diri, mampu menjaga seluruh panca inderanya supaya tidak berbuat dosa sekecil apapun. Nah, itu tanda kedua. Ketiga, muncul sikap pemaaf wal afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain, tidak ada sikap pendendam, yang ada sikap pemaaf. Keempat, tanda hati bersih, mendapatkan fitrah, ya, mendapatkan kesehatan rohani adalah dia punya sikap peduli, ya, punya sikap peduli, suka menolong, suka bantu. Ya. Lalu yang kelima, semakin timbul kesadaran diri yang tinggi bahwa hidup akan berakhir dengan kematian. Apa bukti dia sadar? Meningkat ibadahnya. Apa yang kita kerjakan selama Ramadan, kita tingkatkan dan kita lanjutkan di luar Ramadan. Maka selesai Ramadan, awal bulannya namanya Syawal, ada peningkatan, bukan penurunan. Nah, inilah Bapak Ibu, 2 bentuk kesehatan yang sasarannya dari ibadah puasa, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, yang insya Allah ini bisa kita peroleh. Di samping sehat jasmani kita, rohani kita juga sehat, dan perilaku kita menjadi perilaku yang baik, berakhlak mulia. Dan kita bertekad bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik ibadah kita dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Mana tahu inilah Ramadan yang terakhir untuk kita. Tidak ada jaminan tahun depan masih ada kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.